Kita mulai dulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada awali dengan lafaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Qauli. Kita review sedikit ya. Kemarin kita mempelajari tentang ism ya. Ada status, bilangan, gender, tipe. Status, bilangan, gender, tipe. Nah, di status sendiri ada 4 hal yang butuh kita detailkan. Pertama dari bentuknya, di rofa, nasab, jar itu. Rofa sebagai pelaku, nasab keterangan, jar kata setelahnya. Kemudian cirinya ya, cirinya ini akhirannya ya. Kalau rofa u atau un, nasab ha atau an, jar i atau in, atau yang dualnya ani, aini, atau jamaknya una, ina, atau yang perempuannya atun, atin. Kemudian bentuk ciri, kemudian ada utuh atau ringkas ya. Kalau utuh sesuai dengan hafalan kita ya di tabel muslimun dan muslimatun ya. Ini ada di belakangnya ada tanwinnya dan juga ada nunnya. Muslimani, muslimaini, muslimuna. Nah, kalau ringkas kehilangan suara n ya atau kehilangan tanwin atau nunnya. Muslimun berubah menjadi muslimu, muslimani berubah menjadi muslimah, muslimuna berubah menjadi muslimu, muslimatun berubah menjadi muslimatu. Oke. Itu bentuk ringkasnya. Kemudian yang terakhir nanti akan kita bahas tentang fleksibilitas. Sebelum sampai ke sana, seperti biasa ya, nanti permulaan eh, permulaannya saya kirimkan sebentar, menjodohkan kata, kirim di grup. Silakan boleh kerjakan sebentar ya. Ini beberapa kosakata perkenaan tentang anggota tubuh ya. Boleh dikerjakan sebentar ya. Mungkin ya 3 menit lah ya. 3 menit kita bahas.
Oke, kita bahas. Silakan Pak Ani. Sodurun atau sudurun. Sadarun sudurun, eh, dada. Ya, ada sodurun itu tunggalnya, jamaknya sudurun ya, jamak taksir ya. Ya, ada. Oke, lanjut. Dua Pak nih, satu lagi. Kolbun, kolkulu. Kol kolbun, eh, di kolbun 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 kolbu Ke- kepala ya. Kan, kolbu. Kolbu itu Tiga. eh, Mulut, ke hati, mata, lidah, tangan, penglihatan, pendengaran, kepala, wajah. Kalau ada pengajian dulu ya, Ustaz Agim tuh, manajemen kolbu. hati. Oh ya, hati-hati. Ya, kolbun tuh hati, jamaknya kulubun ya. Kulub. Ya. Oke, lanjut Mas Widias. Basorun, absorun. Basurun penglihatan. Ya, penglihatan. Penglihatan. Satu lagi, sam'un, asma'un. Sam'un pendengaran. Ya, sama wal absor ya, penglihatan pendengaran. Lanjut, Pak Andi. Ainun, a'yunun. Ainun, a'yunun, penglihatan. Kurang tepat. Eh, ainun ya. Nah, kalau ini anggota tubuhnya. Oh, ainun mata. Ya, ainun mata, a'yun mata. Ya. Yadun, aidi. Yadun, tangan. Ya, yadun tangan. Ya, ainun, a'yun ya. Doa itu kan kurwata a'yun. Nah, kurwata itu kenapa pakai tak marbuto? Ya, karena kenapa berdampingan dengan a'yun ya? Karena a'yun juga bentuk perempuan ya. Kenapa perempuannya jamak taksir yang tidak berakal ya, dianggap satu perempuan. Jadi kurwata itu kan pakai tak marbuto ya, kurwata a'yun. Nah, bukan kurwata ainatun gitu ya, tapi kurwata a'yun nih menunjukkan jamak taksir tidak berakal. Oke, lanjut Pak, ini lagi roksun, ruusun. Ro, ro, ruusun. Hmm, Roksun, apa ya? Yang belum, mulut, lidah, kepala, wajah. Nah, kira-kira yang mana tuh? Kepala. Ro, ro, eh, roksun, wajah. Wajah nanti yang bawahnya. Wajahun, Oh, wujuhun itu wajah. wajah. Wajah, wajahun, wujuh. Wajah. Ya, Ro, jadi ro, ro, kepala, kepala. lidah, sama mulut. Nah, kira-kira yang mana? Nek lisan itu mulut. Wajah. Wajah tadi udah, wajahun. Oh, oh yang di bawahnya itu ya. Nah, wajah. Hmm, Mulut, lidah, kepala. lidah. Eh, Lidah, jawabannya kepala. kepala ya. Ya, Ya, besok. roksun. Nah, roksun, ruusun itu kepala. Roksun ya, Kepala. Ya, nah, kepala. Wajah, kepala. ini udah ya. Wajahun, Ya. wujuhun itu wajah. Hmm, Ini bahasa Indonesia juga ya, diserap dari bahasa Arab.
wajhun, wujuhun ya, wajah. Lanjut Mas Wibias, lisanun, alsinatun. Lisan, lidah. Ya, lisanun, alsinatun, lidah. Lagi famun, afwahun. Mulut. Ya, famun, afwahun, mulut ya. Atau ada yang menerjemahkan lagi bibir ya. Sama. Hmm. Oke. Nah, ini tadi ya. Sodurun atau sudurun itu dada. Kemudian qalbun jamaknya kulubun atau bisa juga yang lain fuadun, afidatun itu juga sama ya. Hati ya. Kemudian basarun, absarun penglihatan, sam'un, asma'un pendengaran, ainun, a'yunun mata, yadun, aidi tangan, raksun, ru'usun kepala, Ah, wajhun, wujuhun wajah, lisanun, alsinatun lidah. Ini salah nih. Famun ya, afwahun mulut. ah, ah, hmm. Jadi ini bentuk semuanya jamak taksir ya, tidak ada pola una, ina, atun, atin di belakangnya. Dan masing-masing beda, tidak tidak bisa dihafalkan sesuai dengan pola. Jadi memang hafalkannya gimana? Karena hafalkannya biasanya sepaket. Yadun, aidi, roksun, ruusun, wajihun, wujuhun, supaya ingat jamaknya apa. Karena nggak ada pola memang. Masing-masing beda semua. Oke, itu dalam bahasa Arab, bahasa ininya ya. Bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita coba dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Oke, silakan Pak Mas Wibias ya dari Pak Ani. Mas Wibias, tadi sudah ya Pak Andi ya Pak Andi. Silakan penglihatan dengan tangan. Penglihatan absorun ya. Ya, tunggalnya apa tadi? Absurd itu jamak. Tunggalnya basorun. Ya, basorun jamaknya absurun. Oke. Tangan, Tangan eh, yadun. yadun, sahih. Yadun, aidi jamaknya. Yadun ID. Oke. Lanjut, Pak Ani. Mata dengan wajah. Mata basarun. Mata, kalau itu tadi penglihatan. Oh, Nah, ini matanya. Huruf depannya ain. oh iya, iya. Hmm, Ainun. Ya, ainun Hmm, atau a'yun. Ayunun. Ya, a'yunun jamaknya. Wajah, Wajahun, wujuhun. sahih. Wajihun, wujuhun. Oke, Mas Wibias. Hati dengan kepala. Hati, kolbun, kolabun, Ulubun. ulubun. Ya, Terus kepala, roksun, ruusun. ya, rasun, ruusun. Hati juga bisa yang lain. Fuad ya, fuadun atau afidah. Oke, itu ya tadi eh, lidah itu ada lisanun ya, mulut, famun, kemudian dada, sodurun, pendengaran, sama. Oke, sekarang ini kita agak cepatkan ya, langsung ke pembahasan aja. Makanun, ya, makanun bentuk jamaknya makanatun ya, itu adalah tempat ya, makan ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia makan itu makan ya, tapi kalau di bahasa Arab makan itu tempat. Nah, tempatnya dimakan ya, di mana tempatnya? Koryatun ya, puro ya,
Qaryatun itu tunggalnya, jamaknya qura. Nah, ini termasuk yang unik ya. Biasanya bentuk jamak itu lebih panjang hurufnya. Nah, kalau ini malah lebih sedikit ya. Qaryatun, qaryah itu desa, qura ya. Nah, itu jamaknya ya. Sama kayak di Mekah itu ada umul qura ya. Terus umul qura itu ya umu ya, itu ibu ya, qura ya, bentuk jamaknya. Kemudian Madinah, ya Madinah itu kota. Tadi kalau Qaryah itu desa, kalau Madinah, Madinatun itu kota. Jamaknya Madain, Madainu. Ya. Madinatun, Madainu itu kota. Kemudian Jabalun, ini cuman beda beda apa namanya harokat dan juga beda alif ya. Jabalun itu tunggalnya. Tapi kalau Jibalun, nah itu bentuk jamaknya, gunung-gunung. Jabalun, Jibalun. Kemudian Bahrun. Bahrun itu laut atau Abhurun ya, itu sama. Kalau jamaknya Biharun. Kemudian tempat tinggal ya. Tadi makan itu tempat ya, tapi kalau di ada namanya tempat tinggal maka ditambahin mim ya. Maskanun ya. Untuk jamaknya masakinu ya. Masakinu. Kemudian bangunan binaun, jamaknya bunyanun. Ini sering ya. Ka'annahum bunyanun marsus ya, bangunan-bangunan. Bina, jamaknya binaun. Rumah ada dua, bintun, baitun dan juga darun ya. Baitun jamaknya buyutun, darun jamaknya diyarun. Pintu babun, kalau jamaknya abwabun. Kemudian kamar itu ghurfatun atau ghurafun, jamaknya hurufatun ya, hurufatun ya. Ghurfatun, ghurafun, ghurfatun. Nah, ini beberapa kosakata ya yang ada kaitannya ya nanti dengan beberapa materi-materi setelahnya. Makan itu tempat makan, kemudian desa, Madinah kota, Jabalun, Bahrun ya, maskanun ya tempat tinggal, binaun, baitun, babun, hurfatun. Oke, saya lewatkan saja ya, nanti bisa sambil nanti untuk pelatihannya saya kirimkan aja. Kita masuk ke materi pekan ini mengenai fleksibilitas ya, fleksibilitas bagian terakhir ya dari status yang butuh didetailkan. Kalau sebelumnya kita tahu fleksibilitas 3 ya, fleksibel, semi fleksibel, non fleksibel. Nah, ini ada pendetailan tambahan-tambahannya berkaitan tentang fleksibilitas. Dalam istilah lain ya, dibagi 3, isem ya, nanti disebut dengan isem. Kalau fleksibel itu disebut dengan mu'rab ya, atau dia berubah-berubah ya, atau disebut juga dengan munsorif ya. Nah, ini sering ya, misalkan isem munsorif, nah, maksudnya itu adalah fleksibel atau yang mu'rab ya, yang dia itu bisa berubah-ubah, itu disebut dengan fleksibel. Nah, jadi kalau ada nanti dalam pembelajaran nahwu yang lain, mungkin kalau bapak-bapak atau mas-mas baca di buku-buku nahwu sharaf itu kan ada istilah Arab. Nah, salah satu istilahnya adalah ism munsharif. Nah, itu biasanya disebut dengan, maksudnya adalah yang fleksibel. Fleksibel itu apa? Fleksibel yang tampilannya beda-beda setiap status ya. Seperti yang kita hafalkan di tabel muslimun dan muslimatun ya. Muslimun, musliman, muslimin. An, in. Berbeda semuanya ya. Rofa, nasab, jarnya beda semua. Kemudian seluruh mayoritas ism itu ya tergolong kepada golongan fleksibel atau ism munsharif ya. Jadi hampir mayoritas gitu ya, ism itu golongannya adalah fleksibel, atau yang paling banyak adalah ism itu kategorinya fleksibel. Yang mana cirinya adalah bisa masuk ke tabel muslimun dan muslimatun. Kalau laki-laki jamaknya unaina, muslimuna, muslimina. Kalau perempuan muslimatun, muslimatin.
Kemudian dia juga ya isim yang fleksibel ini atau isim munsharif ini bisa dijadikan bentuk utuh maupun bentuk ringkasnya ya. Misal kafirotun ya, kita mau jadikan bentuk ringkasnya kafirotu, atau muslimatani kita mau rubah menjadi bentuk ringkasnya muslimata gitu ya. Itu umumnya isim itu adalah munsharif atau fleksibel. Nah, yang kedua adalah ghairu munsharif ya. Ghairu munsharif ini adalah tidak fleksibel ya, atau non fleksibel. Atau dalam bahasa lain disebut dengan mabni. Mabni itu apa? Tetap ya, tidak berubah-ubah. Nah, kategorinya hampir sama ya. Bukan hampir ya, selalu sama setiap status rofa nasab jarnya semua sama. Cirinya apa? Cirinya berakhiran alif atau alif maksuroh ya. Ini sudah ada sebelumnya ya. Ya, ini dunia. Nah, ini ada alif di belakangnya, maka bentuk rofaknya dunia, nasabnya dunia, jarnya juga dunia. Musa ada alif maksuroh ya. Musa, Musa, Musa. Isa, Isa, Isa. Zakaria juga sama ya. Zakaria itu Zakaria, ada alifnya di belakang. Jadi tidak ada Zakariu atau Zakarii, adanya semuanya Zakaria sama. Rofak nasab jarnya sama. Ini non fleksibel atau dengan istilah lain disebut dengan ghairu munsharif ya. Tadi munsharif ya. Kalau ini ghairu munsharif. Kemudian yang lainnya adalah ism mausul. Ism mausul yang tunggal sama jamaknya semuanya sama. Alladzi, alladzi, alladzi. Alladzina, alladzina, alladzina. Nah, itu semua sama. Begitupun bentuk perempuan ya, allati. Allati, allati, allati. Allati, allati, allati. Semua sama kecuali yang dual. Nah, nanti dual mirip seperti tabel muslimun, tabel bentuk dual ya. Tambahin ani atau aini ya. Alladzani, alladzaini, alladzaini. Begitu pula isim isyarah. Isim isyarah kecuali bentuk dualnya sama. Hadza, ulaika, ulaika, ulaika. Hadhihi, semua sama juga. Jadi ini beberapa contoh non fleksibel ya, isim yang dia bentuk rofa nasab jarnya semuanya sama. Kalau dalam kata satu kata ya ada 3 kemungkinan ya, tapi kalau sudah berbentuk rangkaian kata biasanya akan dipilih salah satu di antara ketiganya. Misalkan Musa bisa jadi pelaku, bisa jadi keterangan, bisa jadi kata setelahnya atau kepemilikan ya, mudhaf ilaih ya. Nah, ini isim non fleksibel atau ghairu munsharif. Nah, yang perlu kita detailkan adalah tentang semi fleksibel ya. Mamnu minas shorof ya istilah lainnya. Mamnu minas shorof. Nah, ini yang agak unik ya, karena dia ya kalau bisa dibilang polanya agak lebih variatif ya. Semi fleksibel ini termasuk yang butuh apa istilahnya diingat-ingat ya, karena memang bentuknya beragam gitu ya. Kalau fleksibel kita bisa tahu ya dari tabel muslimun dan muslimatun. Semi fleksibel kita bisa tahu dari mana, dari akhirannya, dan juga dia masuk isim mausul dengan tadi isim syarah gitu ya. Tapi kalau isim fleksibel ini, nah ini biasanya sangat unik kasus-kasusnya ya. Nanti tapi ada beberapa pola yang memudahkan kita untuk mengetahui apakah isim ini termasuk semi fleksibel ya. Cirinya sudah kita bahas ya sebelumnya, tidak boleh ada tanwin dan tidak boleh ada kasroh ya. Sehingga nanti konsekuensinya harokat yang ada di status nasab dengan harokat yang ada di status jar tampilannya sama. Misalkan Ibrahim ya. Ibrahimu rofa, Ibrahima nasab, Ibrahima juga jar sama. Kemudian sudah kita singgung sedikit ya, semi fleksibel ini bisa menjadi fleksibel jika berawalan alif lam. Jadi kalau ada alif lam, nanti yang harusnya jarnya itu misalkan Ibrahima, nah, berubah menjadi berharokat kasroh lagi ya. Nah, sama seperti mirip seperti tabel fleksibel ya. Kedua, kalau dia sebagai mudhof ya, semi fleksibel ini bisa berubah
menjadi fleksibel jika dia sebagai mudhaf. Yang ketiga, kalau ada 3 huruf, huruf tengahnya sukun. Kita bahas sedikit ya. Ini. Wa biya'u wa salawatun wa masajid. Ya, atau wa masajidu. Nah, ini wa masajidu ini ciri semi fleksibel yang normal ya. Artinya sajid ya, masajid, masjid-masjid. Ini normal ya. Kenapa normal ya? Karena bentuknya masajidu, masajida, masajida. Ya, sama semuanya, semi fleksibel ya. Ya, dia tidak boleh ada kasrahnya. Tapi ada juga kata masajid ini berharokat kasroh ya. Padahal tadi ya masajidu, masajida, masajida. Kenapa? Karena diawali dengan alif lam ya. Wa antum akifuna fil masajidi. Ya, kenapa masajidi? Karena huruf depannya ini adalah huruf jar. Nah, kok bisa jadi masajidi ya? Karena pakai alif lam. Jadi kalau nggak pakai alif lam ya nggak bisa berubah, nggak bisa menjadi kasroh ya. Tapi karena dia ada alif lamnya maka dia berubah lagi ya, menjadi fleksibel. Kemudian amlahum syuraka'u. Nah ini normal ya, syuraka itu normal. Tetapi syuraka ini juga bisa berubah menjadi fleksibel ya, artinya dia bisa menjadi kasroh lagi. Kenapa? Kalau dia sebagai mudhof. Ini. Qul hal min syuraka'i ya. Kenapa syuraka'i? Karena berdampingan dengan min. Nah, kenapa bisa menjadi syuraka'i? Karena di belakangnya juga menjadi mudhof ilaih ya, memiliki mudhof ilaih. Jadi syuraka'i ini berperan sebagai mudhof. Jadi pertama, kalau dia berawalan alif lam ya, dan sebagai mudhof, maka dia berkemungkinan ya bisa seperti fleksibel, artinya bisa kembali berharokat kasroh. Nah, normalnya nggak boleh. Normalnya isim yang semi fleksibel itu tidak boleh pakai kasroh ya, apalagi pakai tanwin. Nah, tapi karena kasusnya ada alif lamnya atau karena ada mudhofnya, karena sebagai mudhof maka diperbolehkan. Ini contohnya yang lain ya, penjelasan. Syayatinu itu normalnya ini semi fleksibel, rofaknya, nasabnya syayatina, jarnya juga syayatina. Tetapi kalau dia sebagai mudhof ya bisa sebagai syayatinuhum, syayatinahum, syayatinihim. Ya. Bisa berharokat kasroh. Kenapa? Karena dia sebagai mudhof. Kemudian syayatinu ya kalau pakai alif lam juga bisa ya. Asyayatinu, asyayatina, asyayatini. Karena apa? Karena ada alif lam. Kemudian yang ketiga adalah kalau ada 3 huruf yang huruf ketengahnya sukun, maka berubah menjadi fleksibel. Nuhun, nuhan, nuhin ya. Normalnya nuhu, nuhan, nuhi ya. Tapi karena dia nuhu, nuhan, nuhi itu sama seperti ciri semi fleksibel ya, nama orang non Arab. Tapi karena dia 3 huruf ya, hurufnya tengahnya sukun maka menjadi fleksibel kembali. Nuhun, nuhan, nuhin. Nah, ini gambarannya ya, semi fleksibel. Adapun ciri semi fleksibel yang lainnya ya, atau pola-pola yang lainnya, pola pertama untuk mengetahui apakah isim tersebut semi fleksibel, pertama dia nama perempuan ya. Kalau nama perempuan baik itu nama Arab maupun non Arab semuanya adalah semi fleksibel. Khadijah, Zainab, Aisyah, Fatimah ya. Jadi tidak ada Khadijati, Zainabi, Aisyati, Fatimati, enggak ada. Artinya semuanya jarnya bentuknya adalah fathah. Nah, kalau laki-laki unik ya, kenapa? Karena nanti ada klasifikasinya. Kalau dia termasuk dalam kosakata non Arab ya atau kategori non Arab, maka dia semi fleksibel. Contohnya apa? Contohnya adalah Ibrahim ya, Ibrahim, Ismail ya, Ibrahimu, Ibrahima, Ibrahima. Tetapi kalau dia kategori Arab ya dan dia tidak punya lawan gendernya, nah,
dia Arab, nah nama orang Arab tapi tidak punya lawan gendernya, nah maka dia termasuk semi fleksibel. Contohnya apa? Hamzah, Umar, ya, Utsman, ya, Hamzatu, Hamzata, Hamzata, Umaru, Umara, Umara, Utsmanu, Utsmana, Utsmana. Tapi kalau lelaki kategori nama Arab, ya, dan dia punya lawan gender, ya, maka dia kategori fleksibel, ya. Contohnya apa ya? Contohnya dia bisa ditambahin tak marbuto, ya. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, ya. Nah, ini punya lawan gender, ya, ini Muhammadatun, ya. Meskipun ini bukan nama orang, ya, bukan. Tapi dia secara kata dia memiliki lawan kata, ya, yang perempuannya, atau bisa ditambahin tak marbuto biasanya. Yang ketiga, sama, ya, ini kategori kecuali 3 huruf yang tengahnya sukun, ya, maka dia tetap masuk kategori fleksibel. Nah, kemudian nama Nabi yang kategori Arab HMSS Hud Muhammad Saleh Shu'aib. Hud Muhammad Saleh Shu'aib. Nah, itu kategori fleksibel, ya. Hudun Hudan Hudin, Muhammadun Muhammadun Muhammadin, Salihun Salihan Salihin, Shu'aibun Shu'aiban Shu'aibin. Selebihnya tadi ya masuk ke fleksibel, semi fleksibel. Ini kategori kedua, nama laki-laki, nama perempuan, nama laki-laki. Kategori ketiga, nah ini ada nama tempat yang spesifik, ya. Mayoritas nama tempat spesifik itu masuk ke kategori semi fleksibel. Tapi, ya, ada pengecualian-pengecualian, ya. Kalau 3 huruf tangannya sukun, ya. Misalkan tempat, ya, Aden, nama surga Aden. Aden itu nama tempat juga, sudah spesifik juga. Tapi karena 3 huruf tangannya sukun, maka dia masuk ke fleksibel. Adenun, Adenan, Adenin, ya. Nah, begitu juga kalau isem itu diawali dengan alif lam, ya. Firdaus itu tempat yang spesifik, ya, surga Firdaus. Tapi kalau al-firdausa, nah nanti maka dia ketentuannya menjadi fleksibel lagi, ya. Al-firdausu, al-firdausa, al-firdausi. As-sa'iru, as-sa'iro, as-sa'iri. Ya, sa'ir, neraka sa'ir, ya. Kalau normalnya Makkah, ya, Makkah tuh Makata, Yathribu, Yathriba, Yathriba, Jahannamu, Jahannama, Jadi kalau diingat kalau dia ada alif lam maka dia bisa kembali jar, ya, jarnya kasrah. Itu aja yang paling beda itu di bagian jarnya sebenarnya. Jarnya nanti bisa kasrah lagi. Kalau apa? Kalau ada alif lam dan juga kalau 3 huruf tangannya sukun. Nah, ini pola ketiga, ya. Pola keempat ini jamak taksir tertentu. Nah, ini ada polanya. Nah, jadi ada polanya, ya, sehingga ini memudahkan kita untuk mengetahui apakah ini isem semi fleksibel atau bukan. Kuncinya atau keywordnya ada 4, ya. Kunci masjid, ulama, anbiya. Kunci masjid, ulama, pewaris anbiya. Nah, gitu cara ngapalnya mungkin. Kalau dulu kami ngapalnya gitu. Kunci masjid, ulama, pewaris anbiya. Pewaris anbiya itu cuma tambahan aja, ya. Kunci itu miftah. Jamaknya apa? Mafatihu. Mafatihu. Mafatihu ini ada polanya. Polanya apa? Polanya huruf keduanya ada ketambahan alif, ya. Mafa itu ketambahan alif. Kemudian satu huruf sebelum huruf terakhir itu berharokat ya sukun, ya. Jadi polanya mafatihu. Nah, sehingga saudara-saudaranya itu apa? Masobihu. Tamasilu, ya. Abariku. Nah, fatihu. Nah, semua sama. Mirip. Kalau ada nanti isem yang dia polanya seperti mafatih begini, ya. Bukan hurufnya, ya, tapi cirinya huruf keduanya suku ada alifnya, satu huruf terakhirnya sebelum huruf terakhirnya adalah harokat ya. Ini sama, ya. Masobihu. Tamasilu. Abariku. Pokoknya kalau ada pola mafatih itu pola yang dimana dia semi fleksibel. Kunci pertama adalah mafatih adalah kunci-kunci. Yang kedua polanya adalah pola masajid.
masajidu ya. Kalau tadi mafatihu, ini masajidu. Mafatihu masajidu. Masajid ya, jamak dari masjidun ya. Masjidun itu jamak tunggal, tapi kalau disebut banyak masajidu. Ini bentuknya ini bentuk semi fleksibel ya, sehingga masajidu, masajida, masajida. Saudara-saudaranya apa? Makhriju ya. Seperti makhraj sama itu ya. Makhraj tunggal, makhriju, makhrijul huruf ya. Tempat keluarnya huruf-huruf. Salasilu ya. Fawakihu. Nah, itu sama semua. Cirinya apa? Cirinya huruf keduanya ketambahan alif ya. Huruf keduanya ketambahan alif. Masajidu, makhriju, salasilu, fawakihu. Ini ciri yang kedua. Mafatihu, masajidu. Yang selanjutnya adalah ulama'u ya. Ulama'u, ulama ya. Ulama'u. Nah, cirinya apa? Cirinya huruf ketiganya ada alifnya. Saudaranya apa? Sufaha'u, syufa'a'u, syuhada'u. Nah, kalau ada pola seperti itu, maka dia termasuk kategori semi fleksibel. Yang terakhir adalah anbiya. Anbiya ya, satu huruf sebelum huruf terakhirnya juga sama ya. Anbiya'u. Tapi yang membedakan dengan yang ulama ini adalah huruf keduanya sukun. Anbiya'u. Saudara-saudaranya auliya'u, asdiqa'u, aghniya'u. Di kunci masjid ulama anbiya ya. Ulama waris anbiya. Kunci mafatihu masjid, masajidu, ulama, ulama'u, anbiya, anbiya'u. Jadi kalau ada pola-pola isem yang menyerupai dengan pola utamanya, ini dipilih pola utamanya supaya kita lebih akrab aja ya. Di masjid, ulama, anbiya itu kan sering kita dengar ya. Jadi ini memudahkan kita nanti kalau ketemu dengan pola-pola yang seperti ini. Oke, ini kategorinya adalah semi fleksibel. Kenapa kita mengetahui semi fleksibel? Nih, nanti banyak kaitannya ya. Ketika singgungannya dengan fragmen-fragmen nanti. Jadi makanya kita perlu mendetailkan ya jamak semi fleksibel yang dia nanti kategorinya adalah jamak taksir ya, ada polanya. Mafatihu, masajidu, ulama'u, anbiya'u. Kemudian pola semi fleksibel yang lain adalah komparatif ya atau perbandingan ya. Polanya adalah af'alu. Kalau gender laki-laki dan juga perempuan ya polanya sama. Ahsanu ya lebih baik, asgharu lebih kecil, azlamu lebih zalim, ab'adu lebih jauh, afdalu lebih utama, akbaru lebih besar, ahkamu ya hakim lebih bijaksana, aqrabu lebih dekat. Polanya adalah af'alu. Nah, kalau ada pola af'alu seperti ini, maka dia termasuk semi fleksibel. Ahsanu ya, ahsana, ahsana. Normalnya begitu. Tapi bisa jadi ahsani kenapa? Misalkan dalam surat apa ya? Surat Atin ya. Fi ahsani taqwim. Nah, kenapa menjadi ahsani? Ya tadi karena dia sebagai mudhof ya. Ahsani taqwimi ya. Jadi mudhof ya karena depannya juga huruf jar ya. Jadi dia menjadi jar. Tapi normalnya ahsanu, ahsana, ahsana, asgharu, 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 azlamu, azlama, azlama. Ini polanya pola af'alu. Yang kemudian yang kedua, polanya adalah pola af'alu sama ya, mirip. Tapi dia nama warna. Tapi kalau yang perempuannya fa'la'u ya. Contohnya apa? Nama warna ahmaru, merah, abyadu, putih, aswadu, hitam, azraku, biru, asfaru, ya, kuning, akhdoru, hijau. Kalau bentuk perempuannya fa'la'u, ya, maka polanya adalah hamra'u, baydha'u, sauda'u, zarqa'u, safra'u, khadra'u. Nah, ini pola-pola yang termasuk semi fleksibel. Pola lainnya apa? Pola lainnya cacat tubuh ya. Nah, misalkan abekamu itu bisu, perempuannya bakma'u.
A'raju itu pincang, arja'u. Ya. Auja'u, a'waju, ya bengkok. Perempuannya auja'u. Nah, ini bentuk-bentuk yang kategorinya adalah semi fleksibel. Nah, jadi ada beberapa ya, nama laki-laki, nama perempuan, ya. Kemudian nama tempat yang spesifik, jamak taksir tertentu. Nah, ini yang mungkin paling sering muncul ya nanti bentuk yang lainnya. Fatih, masajid, ulama'u, anbiya'u. Kemudian komparatif, pola af'alu, ahsana, asgoru, alamu, dan seterusnya. Warna af'alu dengan fa'la'u, ahmaru, hamra'u, abiyadu, baido'u. Begitu juga cacat tubuhnya. Kamu, bakmaru. Nah, ini pola semi fleksibel. Nah, kaitannya nanti kalau kita bersinggungan tentang fragmen nanti akan banyak singgungannya. Kesimpulannya, ya, fleksibel dia akan mengikuti tabel muslimun dan muslimatun, non fleksibel berakhiran alif atau lemah surah. Semi fleksibel tidak boleh ada tanwin dan tidak boleh ada kasroh. Ya, kategorinya tadi ya ada 7, nama perempuan, nama laki-laki, nama tempat spesifik, jamak taksir tertentu, komparatif, warna-warna, dan cacat tubuh. Dan semi fleksibel bisa menjadi fleksibel kalau apa? Kalau berawalan alif lam, kalau sebagai mudhof, dan juga kalau ada 3 huruf tengahnya sukun. Nah, ini yang kita ingat ya. Nanti karena ada kaitannya, semi fleksibel bisa berubah menjadi fleksibel. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan dulu. Nah, kita masuk ke peta setelah. Sebenarnya saya ada pertanyaan Ustaz, cuman lebih ini sih berkaitannya sama nahwu kemarin. Gimana tuh? Ini mau sekarang apa nanti aja Ustaz? Akhir sesi. Sekarang nggak apa-apa. Ini udah Oh, tinggal peta status. iya, misal tadi di bagian apa semi fleksibel yang nomor 4 itu kan ada yang Miftahun terus dan teman-temannya. Kayak contohnya tadi Ustaz. Ya. Ini kan banyak isem ya. Nah, terus kayak tadi saya mikir eh, cara nyari kata dasarnya gitu kan kalau Mafatih itu kata dasarnya fataha. Cuman untuk beberapa kata yang depannya bukan mim itu agak sulit gitu. Misal tamasil. Itu kayak sambil ingat-ingat ini polanya dari mana ya? Kenapa depannya tak gitu. Sama kayak yang salah sil. Apakah emang dia isem yang 4 huruf gitu. Dasarnya ada tak, mim, sal sama lam gitu. Kalau akar kata semuanya disepakati memang 3 huruf aja. Oh, selalu 3. Ustaz. Nah, selalu 3 huruf akar penyusun katanya ya. Nah, Hmm. ya kalau cara nyari akar katanya biasa dijadikan bentuk tunggal dulu. Hmm. Kayak ini nih, kayak ulama. Ini kan jamak bentuk tunggalnya tuh alim. Nah, kalau alim kan kita mudah ya. Alim. Hmm. Nah, alim. Makanya kan ada istilah alim ulama. Nah, alim itu bentuk tunggalnya. Nah, kalau ini kan bisa kita tahu ya. Kalau ini kan Iya. kita bingung nih. Hamzahnya termasuk akar kata atau enggak gitu ya. Tapi kalau kata alim kan lebih mudah ya. Ain, lam, mim gitu ya. Ya. Jadi memang cara mengetahui akar katanya lebih mudahnya untuk dikembalikan ke bentuk tunggalnya dulu. Hmm. Oke, oke. So- Oke, oke. Harus coba Ya. dicari berarti. Oke. Nah, dan memang kalau mau cari itu akar kata pasti 3 huruf ya. Kalau di huruf generator atau di mana cari akar katanya memang 3 huruf. Tapi memang ada nanti di unit berapa itu ya? Di unit 7 atau 8 nanti yang hurufnya itu cuma 1 gitu. Tapi akar katanya tetap 3 gitu. Nah, nanti kita pelajari. Insya Oke, Allah. oke. Ya, siap. Syukur, Ustaz. Dan, ada lagi mungkin sebelum kita ini. Kalau nggak ada, nah ini peta status ya, kesimpulan yang bisa kita ambil. Pertama ya, kita mempelajari tentang 3 jenis kata. Ada isem, ada fiil, harf ya. Ini nggak jelas ya. Nanti jelasnya setelah ini ya. Sama isem satu lagi ya. Nah, isem ada 4 komponennya ya. Langsung aja deh ya. Ngetiknya agak susah. Nah, isem ada 4 komponennya ya. Status, bilangan, gender, tipe. Nih, kita sampai di sini tadi ya. Kata, ada harf, fiil, sama isem.
Ism itu ada 4, status, bilangan, gender, sama tipe. Status i'rab, kemudian bilangan adat, ya, gender jins, kemudian tipe itu kismun, ya. Nah, dari status, ya, ini kalau dikecilin hilang. Nah, status, ya, pertama yang perlu kita ketahui ada 4, ya, dari status. Bentuknya, ya, kemudian cirinya itu atau ringkas, ya, kemudian yang terakhir adalah fleksibilitas. Nah, dari bentuk, ya, bisa kita ketahui ada 4, ada 3, ya, rofa, nasab, jar. Ism itu defaultnya adalah rofa, ya. Ism itu defaultnya adalah rofa. Ya, biasanya bentuknya adalah fa'ilun, ya, fa'il, ya. Nah, ini bentuk dasarnya adalah rofa. Kemudian nasab, ya, atau dia sebagai pelaku, ya. Kemudian nasab, ya, sebagai maf'ul atau dalam istilah lain sebagai keterangan. Biasanya dia merupakan korban dari harf nasab. Ism yang nasab itu biasanya korban dari nasab atau bisa karena dia sebagai keterangan. Jadi ada 2 kemungkinan, ya. Kalau tadi rofa, defaultnya memang rofa atau dia sebagai pelaku biasanya. Kemudian yang kedua, kalau dia sebagai keterangan atau jadi korbannya huruf nasab, begitu, ya. Kemudian jar, ya. Jar ini juga 2 kemungkinan, ya. Dia bisa sebagai mudhof ilaih, ya, temannya mudhof, ya, mudhof ilaih, atau korbannya dari harfun jar, gitu, ya. Sama seperti harf nasab, ya. Nah, maka jarnya, ya, biasanya sebagai majrurnya karena ada huruf jarnya. Ini bentuknya, ya. Kalau cirinya, ciri yang biasa, ya, ism yang biasa, ya, tunggal, dual dengan jamak, ya. Tunggal itu dari akhiran harokat kita bisa lihat, ya, misalnya muslimun, kun, an, in, ya, muslimatun, tun, tantin. Tapi kalau dual sama jamak, dia adalah akhiran kombinasi, ya. Contohnya muslimani, muslimaini, muslimini, ani, aini, aini, muslimuna, muslimina, muslimina, una, ina, ina, atau bentuk muannasnya atun, atin, atin, ya, muslimatin, muslimatun, muslimatan, muslimatin. Itu yang ism yang standar, yang normal. Ada juga ism itu yang berupa domir, ya. Misalkan bentuk asli, ya. Contohnya huwa humakum, hiya humahuna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu, itu statusnya selalu rofa. Tapi kalau domir tempel, dia bisa sebagai nasab, bisa sebagai jar. Kapan dia nasab? Kalau dia sebagai keterangan. Biasanya nempelnya berbarengan dengan fiil, biasanya. Kemudian atau juga bisa sebagai korbannya atau ismuhanya dari harf nasab. Nah, itu jadi nasab. Misalkan hu, ya, innahu, nah, itu bisa menjadi sebagai korban nasab, ya. Misalkan wa yu'allimuhu, ya, wa yu'allimuhul kitab wal hikmah, wa yu'allimuhu, ya, di situ sebagai keterangan, ya, dari fiil yu'allimu, yu'allim. Kemudian jar, ya, sebagai jar kalau dia sebagai mudhof ilaih atau sebagai korban jar atau majrurnya. Misalkan baituhu atau ilaikum, nah, itu jarnya berubah menjadi dengan tempelnya berstatus sebagai jar. Nah, itu cirinya. Kemudian kalau dari utuh dan ringkas, ya, kalau utuh itu defaultnya, ringkas itu ada alasannya. Pertama, secara ciri dia kehilangan suara konsonan huruf N, ya, di belakangnya, atau dalam bahasa Arab itu kehilangan tanwin atau kehilangan nun belakangnya. Ada 4 alasan utuh itu bisa berubah menjadi ringkas, ya. Pertama, kalau dia sebagai mudhof, ya, rasulun bisa menjadi rasulu, kenapa? Karena dia jadi mudhof, ya. Kemudian munada, ya, panggilan, ya, la nafiyah lil jins, ya. Kemudian satu lagi semi fleksibel. Nah, jika berawalan alif lam nanti tidak perlu diperhatikan, ya, apakah dia utuh atau ringkas. Kemudian fleksibilitas tadi sudah kita pelajari, ada fleksibel, semi fleksibel, non fleksibel. Fleksibel tidak perlu kita jabarkan, ya, karena itu yang ada di tabel muslimun muslimatun. Nah, semi fleksibel, nah, kelemahannya dia tidak boleh ada tanwin dan tidak boleh ada kasroh,
dan dia selalu berawalan, kecuali dia berawalan alif lam atau sebagai mudhaf. Kemudian kategorinya nama orang, nama perempuan, nama orang non-Arab, nama tempat spesifik, jamak taksir, wazan, af'alu ya. Bisa itu komparatif atau nama warna atau cacat tubuh atau jamaknya beberapa fa'la'u. Nah, kemudian non fleksibel, kelemahannya dia selalu sama ya atau mabni, tetap semuanya. Rafa nasab jarnya semua sama kategorinya kalau ada awalan alif atau alif maksurah sama ism isyarah dan ism mausul kecuali bentuk dualnya. Nah, ini gambaran peta status yang sudah kita pelajari ya. Ini kalau saya udah coba screenshot tadi tapi hilang, nah, nanti coba saya pisah-pisahkan ya. Nah, ini ada latihan terakhir saya kirim di grup aja nanti untuk latihan. Nah, sampai di sini mungkin kira-kira ada diskusi, boleh silakan. Jadi status insya Allah sampai di sini ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita masuk ke bilangan. Status, bilangan, gender kita. Nanti mungkin bisa lebih cepat lagi insya Allah. Bilangan insya Allah nggak ada yang tambahan yang seperti status ya. Kalau status tadi kan ada tambahan semi fleksibel dan juga kemarin beberapa penjelasan tambahan-tambahan ya. Nah, di bilangan sepertinya tidak banyak tambahan. Ada mungkin dari Mas Wibias, Pak Ani, Pak Andi. Ini aja Pak Ustadz, rekamannya nanti yang itu bisa dikirim rekamannya. Yang mana dong? Rekaman yang hari ini dan kemarin ya. Iya, benar. Saya belum upload yang kemarin ya, mohon maaf. Ya. Allah barangan. Terima kasih Pak Ustadz Jazakillah. Ya. Nanti sambil saya kirim latihannya ya buat melatihankan apa yang sudah kita pelajari. Ini ada fleksibilitas, saya menentukan apakah ini fleksibel, semi fleksibel, non fleksibel, kemudian statusnya apa. Misalkan ini ya, contohnya Musa ya, Musa kategorinya non fleksibel karena ada akhiran alif maksurah. Nah, sehingga statusnya apa? Statusnya semua sama, rofa, nasab, jar, bisa tiga-tiganya. Hamzah, nah, Hamzah ini tadi kategorinya adalah semi fleksibel ya. Nah, Hamzata. Maka Hamzatu statusnya adalah rofa gitu. Itu contoh nanti boleh dikerjakan ya sebagai latihan. Jadi kita bahas insya Allah sebelum permulaan materi baru kita bahas sedikit. Itu insya Allah untuk pertemuan hari kali ini. Kalau belum ada pertanyaan lagi kita cukupkan dulu. Pertemuan kita ada baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Jazakallah. Ya, ya.